Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-46. Akan tetapi tiba-tiba berubah wajahnya, dan ia cepat menyelinap di balik sebuah arca penjaga taman. Orang yang berdiri di atas tembok itu sama sekali bukan Kuan Bi kekasihnya, melainkan seorang laki-laki lain yang berdiri dengan pedang telanjang di tangan, dan matanya menyapu ke arah dalam pekarangan. Dari luar tembok melayang naik seorang laki-laki lain yang usianya 30 tahun lebih, dengan gerakan ringan berdiri di atas sebelah laki-laki pertama lalu berkata perlahan, "Belum kelihatan, belum, akan tetapi dia tentu akan keluar melalui sini." "Mana Liok Sute?" "Dia menjaga di tembok timur." "Dan Yap Sute?" "Sudah dibawa menghadap ke depan." "Ah, siapa kira Yap Sute akan sampai hati akan berlaku hianat terhadap perguruan kita. Sayang sekali, kasihan dia yang masih amat muda." Dua orang laki-laki itu nampak muram wajahnya dan berkali-kali menarik napas panjang. Dari balik arca itu, Lucian menjadi kaget setengah mati. Mendengar percakapan mereka, agaknya perbuatan Yap Kuan Bi menyelundupkannya masuk telah diketahui, dan kini Yap Kuan Bi telah ditawan oleh saudaranya sendiri. Tentu saja Lucian tidak takut. Ia sudah ingin menerjang naik ke atas mempergunakan kekerasan melawan para penghadangnya. Akan tetapi ia segera teringat akan Yap Kuan Bi. Pemuda itu dihadapkan di depan, tentu dihadapkan pada para Wesio pimpinan. Tak mungkin ia mendiamkan saja. Ia harus menolong kekasihnya yang tertawan karena dia. Dengan pikiran ini, Lucian lalu menyelinap di antara bangunan-bangunan itu menuju ke sebelah dalam, menuju ke depan. Karena maklum bahwa ia berada di tempat berbahaya sekali, ia bersiap-siap dan waspada. Akan tetapi, di ruangan belakang kuil besar yang menjadi bangunan utama itu tetap sunyi sekali. Setelah ia mendekati ruangan tengah, barulah mulai terdengar suara berisik dari para Wesio yang berdoa. Asap hio menyambutnya ketika Lucian memasuki lorong yang menghubungkan ruangan belakang dengan ruangan tengah yang menjadi tempat sembahyang. Dari dalam lorong sudah tampak punggung sebuah arca Buddha yang amat besar. Berdebar jantung Lucian. Betapapun tabahnya, ia merasa ngeri juga kalau memikirkan bahwa ia akan berhadapan dengan para tokoh Xiao Limpai, yang merupakan tokoh-tokoh nomor satu dalam dunia persilatan. Hampir saja ia kembali lagi dan nekat menerjang keluar melalui tembok belakang, yang hanya terjaga oleh murid-murid Xiao Limpai bukan pendeta. Akan tetapi kalau mengingat akan nasib Yap Kuan Bi, ia membatalkan niat ini, dan melanjutkan langkahnya berindap-indap menuju ke depan. Ia terlindung dan tertutup oleh arca besar itu, tidak tampak oleh para Wesio yang berlutut di depan arca dan berdoa beramai-ramai. Lucian mencabut pedangnya sambil bersembunyi, agak gelap. Lucian memegang pedang dan mengintai dengan hati-hati sekali. Tidak kurang dari 50 orang Wesio berlutut dan berdoa. Paling depan tampak seorang Wesio yang amat tua, dengan wajah tekun berlutut dan berdoa, matanya dipejamkan. Melihat usianya, Lucian dapat menduga bahwa kakek ini tentulah ketua Xiao Limpai, yaitu Qian Hai Hosiang. Di sebelah belakang kakek ini berlutut dua orang Wesio berusia 50 tahun lebih. Yang sebelah kanan berwajah keras dan berwibawa, dia menduga tentu Cheng Han Wesio. Sebelah kiri di belakang kakek itu tentulah Cheng Hie Wesio yang wajahnya halus tanpa kumis jenggot. Sejenak Lucian meragu. Sulit untuk menerobos keluar melalui pintu depan tanpa diketahui,
dan ia sangsi apakah ia akan mampu menerobos di antara sekian banyak tokoh Wesio Xiao Lim Pai yang tersohor sakti. Kemudian ia teringat akan cerita ayahnya tentang para Wesio Xiao Lim Si. Selain terkenal sakti, juga para Wesio Xiao Lim Si adalah pendeta-pendeta yang tekun dalam agama. Maka ia lalu mengambil keputusan dan dengan menekan debaran jantungnya, ia menyarungkan pedangnya kemudian muncul keluar dari balik arca, dan berjalan dengan langkah tenang, dada dibusungkan, menuju keluar. Tentu saja gerakannya ini tidak terlepas daripada pendengaran para Wesio yang sedang berdoa. Namun, tepat seperti perhitungan Lucian, para Wesio itu tidak mau menunda sembahyang mereka, sungguh pun mereka merasa terkejut, heran dan juga marah sekali. Bagaimana ada seorang wanita muncul dari ruangan dalam kuil? Padahal sebuah di antara larangan yang amat keras dari kuil Xiao Lim Si dimanapun juga, adalah hadirnya seorang wanita ke pedalaman kuil. Merupakan pantangan keras, karena para tokoh Wesio maklum bahwa di antara segala godaan, yang paling mudah menjatuhkan keteguhan batin para pendeta adalah wanita. Akan tetapi deretan anak murid Xiao Lim Pai yang berlutut paling belakang, yaitu golongan murid yang tidak menjadi pendeta, tidaklah setekun para Wesio itu. Melihat munculnya seorang wanita muda cantik berpedang dari balik arca, terkejutlah mereka dan bangkitlah kecurigaan mereka. 6 orang murid Xiao Lim Pai sudah melompat dengan gerakan ringan, menghadang di pintu tengah antara ruangan tengah dan ruangan depan. Para tamu yang hadir di ruangan depan juga menjadi heboh. Melihat dirinya dihadang, Lucian tersenyum dingin. Ingin ia menyerbu keluar, akan tetapi maklum bahwa cara ini bukanlah cara yang bijaksana. Biarlah ia mempergunakan ketajaman lidahnya, sebelum terpaksa mengandalkan ketajaman pedangnya, maka ia berhenti melangkah dan menanti, berdiri tegak dan tetap tersenyum dingin. Ia tahu bahwa murid-murid Xiao Lim Pai yang bukan pendeta itu, biarpun masih banyak di antara mereka yang muda-muda, rata-rata memiliki kepandaian tinggi, karena mereka ini pun merupakan murid-murid Qian Hai Ho Siang ketua Xiao Lim. Memang sesungguhnya lah dugaan Lucian ini. Di antara anak murid yang bukan pendeta, memang banyak yang langsung menjadi murid Qian Hai Ho Siang, bahkan murid-murid bukan pendeta inilah yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi, karena mereka ini adalah murid ilmu silat, bukan murid agama. Di antara para Wesio, kiranya hanya 2 orang yang menonjol kepandaiannya, yaitu Cheng Han Wesio dan Cheng Hie Wesio. Sungguh pun mereka itu sejak kecil hanya belajar agama dan kebatinan, dan baru setelah tua mempelajari ilmu silat. Bahkan 3 orang di antara para murid, yang kini berdiri menghadang, yang usianya di antara 30 dan 40 tahun, terhitung Suheng, kakak seperguruan. Cheng Han dan Cheng Hie Wesio, sungguh pun kedua orang ini lebih tua usianya. Mengapa demikian? Karena 3 orang ini sudah lebih dulu menjadi murid mempelajari ilmu silat dari Qian Hai Ho Siang. Akan tetapi 6 orang murid Xiao Lim Pai itu hanya berdiri menghadang dengan sinar mata tajam, tidak turun tangan karena memang mereka hanya bermaksud mencegah wanita cantik itu keluar dari situ. Mereka tidak akan mengganggu suasana hening dan penuh hikmat dalam upacara sembahyang itu. Akhirnya selesailah pembacaan doa, dan para Wesio itu bangkit berdiri. Segera Cheng Han Wesio yang keras dan jujur itu membentak, "Wanita dari mana berani mati memasuki kuil kami tanpa izin?" Lucian menentang pandang mata Wesio itu sambil tersenyum mengejek tanpa menjawab. Tak sudi ia menjawab, pertanyaan begitu kasar. Pada saat itu, para tamu yang melihat sembahyangan selesai, banyak yang mendekat untuk melihat peristiwa aneh itu. Tiba-tiba seorang di antara mereka berseru, "Ah, dia Tok Xiao Kui." Mendengar julukan Tok Xiao Kui, iblis cilik beracun, ini, semua orang kaget sekali. Lucian dengan tenang mengerling dan melihat dandanan orang itu seperti Piao Su, pengawal. Ia dapat menduga bahwa dia itu tentulah ada hubungannya dengan para Piao Su Hongma Piao Kiok yang telah menghancurkan pertalian asmara antara dia dengan Tan Hui. Para pendeta mendengar julukan yang biarpun masih baru namun sudah terkenal itu, terkejut. Qian Hai Ho Siang sendiri lalu berkata, "Omi Tohut, kiranya Putri Beng Kau Chu yang sengaja datang membikin geger. Nona,
Di antara kami kaum pendeta Xiao Limpai tidak pernah ada urusan dengan Bengkau, bahkan hubungan antara Pinceng dan ayahmu, Bengkau Cupat Jiu Sin Ong, tak pernah dikotori oleh permusuhan. Mengapa kau hari ini mengganggu upacara sembahyang kami?" Mendengar ucapan yang sopan dan sikap yang sabar dari kakek itu, Lucian lalu berlagak penuh kehalusan, menjura dengan penuh hormat dan suaranya lemah lembut dan merdu ketika ia menjawab, "Harap Lo Suhu sudi memaafkan saya yang lancang. Karena mendengar dari ayah bahwa Xiao Limpai paling benci kepada wanita, dan memberi pantangan bahwa lantai pedalaman kuil Xiao Limpai tidak boleh diinjak kaki wanita. Sekali terinjak kaki wanita akan dicuci dengan abu dapur, maka saya menjadi tertarik dan tidak percaya. Maka, menggunakan kesibukan di Xiao Limsi ini, saya sengaja mencuri masuk untuk melihat-lihat. Kiranya tidak ada apa-apanya di dalam, yang macam begitu saja melarang terinjak kaki wanita. Sungguh keterlaluan, akan tetapi, betapapun juga saya mohon maaf kepada Lo Suhu, dan biarlah setelah pulang akan saya ceritakan kepada ayah, bahwa biarpun para pendeta lain di Xiao Lim si galak-galak dan benci wanita, namun ketuanya amat peramah dan baik hati." Qian Hai Ho Siang tertawa dan menggeleng-geleng kepalanya. Sungguh cocok dengan ayahnya, pandai dan keji, baik tangan maupun mulutnya. "Sudahlah, Nona cilik, melihat muka ayahmu dan mengingat bahwa hari ini adalah hari baik, biarlah Pinceng menganggap pelanggaran berat ini seperti tidak pernah ada. Kau boleh pergi." Ia menghela napas panjang. "Suhu, izinkanlah Ticu, murid, mengajukan pertanyaan lebih dulu." Munculnya wanita ini sungguh mencurigakan. Qian Hai Ho Siang mengangguk. "Boleh, tapi jangan lupa, Pinceng telah memberi ampun akan pelanggarannya. Pelanggaran memasuki kuil memang telah Suhu beri ampun. Akan tetapi siapa tahu ada pelanggaran lain yang lebih hebat. Hei, Tok Xiao Kui, jawabanlah lebih dulu pertanyaan Pinceng sebelum engkau pergi dari sini." Lucian membalikkan tubuh dan menghadapi Wesio itu dengan senyum mengejek. Panas dadanya mendengar ia disebut setan cilik beracun, sebuah julukan yang diberikan orang kepadanya di luar kehendaknya. "Hei, setan tua busuk, kalau pertanyaanmu tidak busuk, baru akan kujawab. Kurang ajar, berani kau memaki Pinceng?" Cheng Han Wesio membentak dan matanya melotot. Lucian juga pelototkan matanya. "Kau menyebut aku setan cilik beracun, aku pun menyebut engkau setan tua busuk, apa bedanya? Bukankah itu berarti antara kita sudah punah, satu-satu?" Bukan main marahnya Cheng Han Wesio. Ia adalah seorang di antara murid Xiao Limpai yang dipercaya suhunya, bahkan dialah calon ketua kelak, karena sejak saat gurunya mengundurkan diri untuk bertapa, Cheng Han Wesio lah yang mewakilinya. Karena ini ia senantiasa bersikap penuh wibawa dan sungguh-sungguh. Siapa nyana hari ini ia dipermainkan seorang wanita muda di depan banyak tamu. Kalau ia tidak ingat akan pesan suhunya, tentu ia sudah turun tangan memberi hajaran kepada setan cilik ini. "Baiklah, akan kusebut Nona kepadamu. Nona, tadi Suhu sudah mengampunimu. Akan tetapi, kami tidak percaya engkau akan dapat memasuki pekarangan belakang kuil tanpa diketahui penjaga. Tentu ada yang membantumu masuk. Katakan, siapa dia yang membantumu?" Diam-diam Lucian merasa heran. Para penjaga di belakang tadi sudah tahu agaknya akan perbuatan Kuan Bi, kenapa kepala gundul ini belum tahu? Ah, tentu saja, mereka ini tadi sedang sibuk berdoa, tentu hal itu belum dilaporkan. Ia tersenyum lebar dan menjawab, "Lo Suhu, kuil ini adalah kuilmu, yang menjaga adalah penjagamu. Bagaimana aku bisa tahu akan kelalaian penjagamu? Tentang bagaimana caranya aku masuk ke pekarangan belakang, itu kewajibanmu untuk mencari tahu dan menyelidik." "Sudah, aku mau pergi." "Nanti dulu," bentak Cheng Han Wesio, suaranya mengguntur. Wesio tua, kau mau apa?" Lucian menoleh ke arah Qian Hai Ho Siang dan berkata, "Lo Suhu yang mulia, muridmu yang satu ini benar-benar tak patut. Terpaksa saya berlaku kurang hormat kepadanya. Cheng Han, mengapa menahan dia? Lebih baik lekas-lekas suruh dia pergi." Wesio tua itu mengomel dan diam-diam ia mencela muridnya yang hanya mencari perkara saja menghadapi wanita ini.
Di depan begini banyak orang, wanita berandalan ini tentu dapat membuat para Wesio Xiao Lim Si menjadi buah tertawaan orang banyak. Suhu, Cheng Han Wesio memberi hormat kepada gurunya. Dia baru saja berkeliaran di dalam kuil. Siapa tahu dia mengambil sesuatu? Mendengar ini, Lucian terkejut sekali. Tak disangkanya Wesio galak itu ternyata bukan orang bodoh. Ia lalu cepat melangkah maju, mengedikkan kepala, membusungkan dadanya mendekati Qian Hai Ho Xiang dan berkata nyaring, "Lo Suhu, apakah orang menyangka aku mencuri benda di kuil? Hayo geledahlah aku, geledahlah." Ia melangkah maju dan dadanya yang membusung itu menantang, agak berguncang ketika ia menghampiri ketua Xiao Lim Si sampai dekat. "Omi Tohut." Qian Hai Ho Xiang melangkah mundur, ngeri menyaksikan dada membusung itu begitu dekat. "Pincang takkan menggeledah. Kau, Wesio tua, kau mau menggeledah? Kau menuduh aku mencuri? Hayo geledahlah, tak tahu malu, geledahlah aku." Kini ia menghampiri Cheng Han Wesio yang juga mundur-mundur kewalahan, mukanya berubah merah sekali. Menuduh orang mencuri, disuruh menggeledah tidak mau. Cih, benar-benar menyebalkan. Aku tidak mau berdiam lebih lama lagi di sini. Lucian melangkah lebar menuju ke pintu. Mendadak berkelebat bayangan putih, dan seorang wanita berusia 40 tahun lebih, pedangnya di punggung, kelihatan gesit dan gagah sudah menghadang di depan Lucian. "Cheng Han Suheng, benar. Kau harus digeledah." Lucian memandang dengan mata bersinar marah. "Kau hendak menggeledah? Berani kau begini menghinaku?" Wanita itu adalah seorang anak murid Xiao Lim Si yang kepandaiannya sudah tinggi, bernama Tan Liu Nio. Ia memandang rendah Lucian yang kelihatan masih seperti seorang gadis muda, maka sambil tersenyum ia menjawab, "Mengapa tidak berani menggeledahmu?" Kedua tangannya bergerak cepat sekali, hendak merabat tubuh Lucian. Akan tetapi tiba-tiba wanita itu mengeluarkan seruan kaget, tubuhnya sudah mencelat jauh ke belakang. Mukanya pucat karena hampir saja ia celaka. Ketika ia menggerakkan tangan tadi, Lucian juga bergerak, dan tahu-tahu dua jalan darah maut di tubuhnya sudah diserang oleh Lucian secepat kilat, sehingga jalan satu-satunya bagi Tan Liu Nio hanyalah melompat ke belakang secepat mungkin, sehingga ia terhindar daripada malapetaka yang hebat. Lucian tersenyum mengejek, "Siapa lagi hendak menggeledahku? Orang-orang gagah dari Xiao Lim Pai memang hanya suka menghina seorang wanita. Hayo kalian Wesio-Wesio perkasa, siapa mau menggeledah? Siapa mau menggunakan kesempatan ini untuk menghina seorang wanita, meraba-raba badannya dengan dalih menggeledah? Tak tahu malu, semua Wesio dan murid Xiao Lim Pai tidak ada yang berani berkutik." Mereka memandang dengan muka merah dan serba salah. Tan Liu Nio merupakan seorang murid perempuan terpandai di Xiao Lim Pai, maka murid perempuan lain tidak ada yang berani maju. Tan Liu Nio sendiri hampir celaka menghadapi wanita berandalan yang lihai itu, apalagi mereka. Adapun murid-murid pria yang berkepandaian lebih tinggi, menjadi mati kutu setelah mendengar ucapan Lucian yang menantang. Memang serba susah kalau harus menggeledah tubuh seorang wanita secantik dan semuda itu, apalagi di depan banyak orang. Padahal ketua mereka sendiri sudah mengampuni wanita ini dan sudah memperkenankannya pergi. Pada saat itu dari luar menerobos beberapa orang laki-laki mengiringkan Yap Kuan Bi yang bermuka pucat sekali. 3 orang laki-laki itu bersama Kuan Bi sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap Qian Hai Ho Xiang. Terdengar Kuan Bi berkata, suaranya gemetar. Murid murtad Yap Kuan Bi menghadap Suhu, siap menerima hukuman. Apa? Ada apa? Qian Hai Ho Xiang terheran dan bertanya dengan gagap, karena ia benar-benar tidak pernah meragukan kesetiaan muridnya yang termuda dan tersayang ini. Suhu, Yap Sute telah bersekutu dengan orang luar, dan lancang menyelundupkan seorang wanita memasuki pekarangan belakang. Keparat, Cheng Han Wesio yang membentak ini. Akan tetapi pada saat itu, cepat bagaikan seekor Garuda menyambar, Lucian sudah bergerak ke depan, dan menangkap lengan Yap Kuan Bi dan terus dibawa meloncat keluar. Pada saat itu, Cheng Han Wesio yang melihat hal ini, cepat menyusul dengan pukulan maut dari Xiao Lim Pai. Yap Kuan Bi juga terkejut dan hendak meronta dari tangkapan Lucian,
namun tak berhasil, dan pada saat itu pukulan Cheng Han Wesio tiba, biarpun tidak menyentuh tubuhnya, namun tiba-tiba ia merasakan dadanya sesak dan muntah darah. Melihat Quan Bi pingsan, Lu Xian lalu memanggulnya dan sambil meloncat ke depan, tangan kirinya bergerak menyambit ke belakang. Pada saat itu, 3 orang murid Xiao Lim Pai tingkatan atas bersama seorang wanita, yaitu Tan Liu Nio sudah mengejar. Mereka berempat terkejut sekali, dan cepat-cepat mereka lompat menghindarkan diri dari sambaran sinar merah senjata rahasia Lu Xian. Ketika mereka mengejar terus, mereka telah tertinggal jauh. Tentu saja sukar bagi mereka berempat untuk dapat menyusul Lu Xian, karena Lu Xian telah mempergunakan Jin Kangnya yang hebat, yang ia pelajari dari mendiang Hui Kiam Eng Tan Hui, yaitu ilmu lari cepat Chuan In Hui, terbang menerjang Mega. Untung bagi Lu Xian, Cheng Han Wesio dan Cheng Hie Wesio yang hendak mengejar pula, dicegah oleh Qian Hai Hosiang yang berkata, "Omitohut, semoga Sang Buddha melimpahkan kesadaran kepada mereka yang sesat." Cheng Han dan Cheng Hie, tak usah mengejar. Ketiga suhengmu dan seorang sumoimu sudah cukup. Kita tidak perlu menanam bibit permusuhan dengan golongan lain. Kurasa 4 orang muridku itu sudah maklum, dan asal dapat menangkap kembali Quan Bi dan membawanya ke sini untuk menerima hukuman, cukuplah. Demikianlah, upacara sembahyang di kuil Xiao Lim Si yang tadinya akan dibuat besar-besaran dan meriah, ternyata menjadi sunyi dan muram akibat peristiwa itu. Para tamu juga tahu diri, melihat keadaan tuan rumah tertimpa urusan yang tidak menyenangkan, mereka lalu berpamit dan meninggalkan kuil itu dalam keadaan suram. Lu Xian berlari cepat sekali, dan setelah memasuki sebuah hutan 30 lai jauhnya dari Kimpeng, ia berhenti dan meletakkan tubuh Quan Bi di atas rumput, terlindung oleh pohon besar dari sinar matahari senja. Segera ia memeriksa keadaan kekasihnya itu. Ketika membuka bajunya, tampak kulit dada membayang biru, tanda bahwa Quan Bi telah menderita luka pukulan yang cukup hebat. Cepat ia mencari air untuk membasahi kepala pemuda itu, lalu memberinya pula minum sedikit. Quan Bi siuman kembali dan membuka matanya. Melihat Lu Xian, ia tersenyum dan menggeleng kepalanya. "Lu Cici, aku telah membikin kau banyak susah." Lu Xian menggunakan pipinya menutup mulut pemuda itu dan berbisik di telinganya. "Hus, kau mengigau, bicara dibolak-balik. Akulah yang membuat kau menderita seperti ini. Akan tetapi jangan takut, selama ada aku di sini, tidak ada seorang pun boleh mengganggumu, siapapun juga dia." Quan Bi tersenyum, akan tetapi berbareng 2 titik air mata membasahi pipinya, lalu kembali dia menggeleng kepala dan menarik napas panjang. "Tidak mungkin, dosaku terhadap Suhu dan Xiao Lim Pai tidak boleh kuhindari, aku harus kembali ke sana. Lu Cici, kau pergilah, tinggalkan aku. Budimu sudah terlampau banyak, Chin, cinta kasihmu takkan kulupakan selama hidupku. Kau tinggalkanlah aku, biar ku hadapi sendiri kemarahan Suhu." Lu Xian menciumnya. Timbul rasa sayangnya kepada pemuda ini, rasa sayang yang terdorong rasa haru, mendengar betapa pemuda ini amat mencintainya, cinta sungguh-sungguh, cinta yang membuat pemuda itu sanggup berkorban untuknya. Belum pernah ia dicinta orang seperti ini, kecuali agaknya, cinta kasih Kui Seng yang telah mati. "Tidak, aku tidak akan pergi dari sampingmu. Mereka itu boleh saja datang, dan mereka hanya akan dapat mengganggu dirimu jika aku sudah menjadi mayat." "Lu Cici, Lu Cici." Quan Bi merangkul dan roboh pingsan pula. Guncangan jantungnya akibat rasa haru dan kasih ini membuat napasnya sesak dan luka itu menyerangnya lagi, membuatnya pingsan. Lu Xian cepat menaruh telapak tangan kirinya ke atas dada yang terpukul, lalu sambil duduk bersila, ia mengarahkan Sin Kangnya untuk membantu kekasihnya memanaskan jalan darah memperkuat hawa, sehingga luka itu akan cepat sembuh. Ia duduk dalam keadaan begini sampai senja terganti malam. Bulan sudah muncul sore-sore dan keadaan menjadi terang seperti siang. Tiba-tiba Lu Xian terkejut oleh suara bentakan. "Perempuan tak bermalu, kau serahkan murid Xiao Lim Pai yang murtad itu kepada kami." Lu Xian terkejut sekali, akan tetapi ia tidak melepaskan tangannya dari atas dada Quan Bi. Ia hanya mengerling,
dan tampaklah olehnya 4 orang berdiri tidak jauh dari pohon. Yang seorang adalah wanita yang tadi hendak menggeledahnya, maka ia memandang rendah. Yang 3 adalah laki-laki semua, yaitu murid-murid Xiao Limpai yang tadi ia lihat ikut menghadang di pintu. 2 orang berusia 40 lebih, yang seorang paling banyak 40, mukanya putih halus seperti pemuda belasan tahun, tubuhnya kecil akan tetapi matanya berkilauan terkena cahaya bulan. Orang kedua berkumis kecil panjang bergantung ke bawah, sedangkan orang ketiga bermuka kurus sehingga tulang-tulang pipinya menonjol keluar, tampak menyeramkan. Cih, perempuan tak tahu malu. Menculik laki-laki. Wanita yang bukan lain adalah Tan Liunio, murid Xiao Limpai itu mencaci. Panas hati Lucian, dan wataknya yang nakal membuat ia sengaja memanaskan hati orang. Ia menunduk, merangkul leher dan mencium Kuan Bi yang masih pingsan dengan mesra dan lama. Dengan hati geli ia mendengar betapa Tan Liunio mengeluarkan suara menyumpah-nyumpah dan meludah, sedangkan laki-laki berkumis itu membentak lagi. Kami mengingat ayahmu ketua bengkau, dengan baik-baik minta kembalinya adik seperguruan kami. Akan tetapi bukan berarti kami takut kepadamu. Jangan sesalkan kami, kalau kami menggunakan kekerasan apabila kau membangkang. Lucian tertawa mengejek, dan ringan bagaikan seekor kupu-kupu ia melompat ke atas cabang pohon, dan dari situ ia melayang turun. Indah sekali gerakannya. Indah seperti seorang dewi kahyangan menari dan seperti seekor kupu-kupu terbang melayang mencari madu kembang. Dengan ringan sekali ia melompat pula ke depan 4 orang murid Xiao Limpai itu sambil berkata, "Betul kalian tidak takut kepadaku? Kalau tidak takut, kenapa kalian mau mengeroyokku berempat?" Lucian berkata sambil tersenyum manis. "Siapa hendak mengeroyok? Tak tahu malu? Kami orang-orang Xiao Limpai bukanlah pengecut yang suka mengandalkan jumlah banyak mencari kemenangan," bentak si muka halus yang bernama Long Kiat. Ai, begitukah? Jangan-jangan hanya untuk bersombong saja begitu. Nanti kalau sudah terdesak lalu melolong-lolong minta bantuan kawan, dan sambil menebalkan muka kalian berempat maju berbareng. "Cukup, kami datang bukan untuk berdebat," kata si kumis yang bernama Lo Kong Siong. "Kuulangi lagi, kami datang untuk membawa pulang Yap Kuan Bi, tidak ada sangkut pautnya dengan kau." "Wah, jangan galak-galak. Bagaimana tidak ada sangkut pautnya dengan aku? Kalian hendak membawa pulang dia untuk dipukul lagi? Untuk dihukum? Enak saja, aku yang tidak suka membiarkan dia disiksa." Si muka kurus yang bernama Tan Bok, kakak misan Tan Liunio, tak sabar lagi. Sambil menudingkan telunjuknya yang hanya tulang terbungkus kulit itu ke arah muka Lucia, ia membentak, "Bocah setan banyak tingkah. Kami datang berurusan dengan sute kami sendiri, mengapa kau turut campur? Kau berhak apakah mencampuri urusan dalam orang-orang Xiao Limpai seperti kami? Kalian berempat dan semua orang Xiao Limpai yang tak tahu malu. Kalian semua berhak apa mencampuri urusan pribadi Yap Kuan Bi dan aku? Kami saling mencinta, kalian tahu? Kami saling mencinta, dan kami berhak, sama-sama muda, sama-sama suka. Kalian mau apa? Tentu saja aku tidak membiarkan kalian membawa pergi Yap Kuan Bi, yang sudah terluka oleh si keledai gundul tadi. Kurang ajar kau, sekali lagi kuperingatkan, lebih baik kau mundur dan jangan mencampuri urusan Xiao Limpai, kata Lo Kong Siong marah. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.